Ya pemirsa, perusahaan rintisan atau startup sedang jadi perbincangan hangat saat ini. Beberapa startup di Indonesia saat ini melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawannya secara besar-besaran. Pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak di startup belakangan ini disebut berkaitan dengan fenomena ledakan gelembung atau bubble burst. Bubble burst adalah fenomena pertumbuhan ekonomi yang ditandai nilai pasar, terutama nilai aset yang naik sangat cepat, tetapi juga diiringi oleh penurunan yang cepat. Mengutip laman Investopedia, bubble burst terjadi akibat lonjakan harga aset didorong oleh perilaku pasar yang tinggi. Aset biasanya diperdagangkan pada harga atau dalam kisaran harga yang jauh melebihi nilai intrinsik aset itu sendiri, sehingga nilai jual tidak sebanding dengan harga dasar aset. Direktur Selios Bima Yudhistira mengatakan bubble burst terjadi karena ekspektasi yang berlebihan dari investor kepada startup. Dan agar bubble burst tidak semakin melebar, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Bima menyarankan evaluasi ulang target pasar, merubah bisnis model kalau terbukti tidak punya prospek pasar yang kompetitif, kemudian berfokus pada inovasi layanan atau produk, dan terakhir kolaborasi dengan pihak yang jelas rekam jejaknya atau memiliki potensi visi yang konkret. Beberapa pekan belakangan pemirsa, warganet dan pekerja terutama usia milenials dan juga Gen Z dikejutkan dengan fenomena PHK massal atas karyawan perusahaan rintisan atau startup. Hal ini dikabarkan berkaitan dengan kondisi ekonomi global serta bubble burst di Indonesia. Beberapa perusahaan ini pun terbilang sudah punya nama di kancah perusahaan rintisan di Indonesia. Yang pertama, startup yang bergerak di bidang pendidikan, Zenius Education. Zenius mem-PHK lebih dari 200 karyawannya. Fenomena ini pun sebelumnya juga sudah dialami Fabelio. Startup di bidang furniture ini dikabarkan telah memaksa puluhan karyawannya resign jika ingin gajinya dipenuhi. Tapi sayang, setelah proses resign tersebut, kabarnya beberapa pekerja mengatakan haknya tidak langsung dipenuhi. Berturut-turut selanjutnya pemirsa, startup di bidang multi-payment Link Aja, startup pertanian Tanihub, dan Tanihub sendiri saat ini fokus pada kegiatan business to business alih-alih business to consumer. Uang teman, dan bahkan dua startup kelas kakap, Gojek dan Grab. Gojek pernah mem-PHK 430 karyawan, sementara Grab 360 karyawan. Ya, disebut-sebut kondisi perekonomian skala global yang saat ini melemah diakibatkan berbagai macam faktor dan juga salah satu penyebab maraknya pemberhentian kerja karyawan perusahaan rintisan atau startups di Indonesia. Padahal kita ingat betapa besar gebrakan atau boomingnya startup di Indonesia di tahun 2019 hingga 2021. Bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi dan berharap dukungan dari pemerintah akan memunculkan lebih banyak lagi generasi muda berkarya dan membangun negara dengan startup ini. Sore ini kita akan bahas lebih lanjut terkait fenomena bubble burst dan tentu saja bagaimana nasib startup ini ke depan bersama dengan operating partner East Venture David Audi yang hadir bersama saya saat ini di studio MNC News. Dan juga kami masih menunggu ya Pak David ya, bergabungnya Handito atau Pak Handito Juwono selaku Ketua Umum ADI yang nantinya juga masih akan kita tunggu bergabung bersama kita sore hari ini. Selamat sore Pak David. Selamat sore. Kabarnya baik ya Pak ya, sehat ya? Baik. Oke, walaupun saat ini bisa dikatakan sebenarnya situasinya bisa dibilang sulit atau inevitable nggak sih Pak David saat ini? Ya, kalau menurut saya sih layoff tuh bisa terjadi dalam semua bisnis ya, baik di bisnis di industri teknologi maupun juga di industri non-teknologi. Yang perlu dicermati apakah ini layoff ini terkait spesifik perusahaan tertentu yang berarti itu adalah adanya mismanagement atau karena terkait krisis ekonomi yang tentunya mempengaruhi semua pemain. Tapi kalau misalnya kita bisa bicara mengenai mekanisme yang dilakukan oleh startup ini kan bisa dibilang baru kalau begitu ya Pak David ya, beda dengan perusahaan-perusahaan atau katakanlah para pelaku dunia usaha sebelumnya gitu. Kalau misalnya kita bicara mengenai situasi ekonomi yang sulit 98 atau tahun 98 kan begitu masif ya Pak ya. Tapi situasinya memang beda saat ini, kayak apa boleh buat gitu, tidak ada manajemen risiko atau tidak ada strategi khusus yang harusnya bisa meminimalisir risiko ini. Seperti apa Pak? Mungkin kita nggak perlu jauh ke 98. Kalau kita lihat di pandemi tahun 2020 itu kan juga banyak layoff. Betul. Banyak layoff di industri, terutama industri jasa yang terkait dengan mobilitas, travel, pariwisata, juga restoran gitu kan banyak banget gitu restoran yang
tutup gitu, karyawannya di layoff, hotel dan sebagainya gitu. Nah, namun ada juga restoran dan hotel yang justru bahkan sekarang menjadi lebih baik ya, karena ketika krisis mereka mampu bertahan, dan juga ya mungkin kalau restoran ya mungkin karena makanannya enak, ya, jadi orang tetap aja nyari. Betul, walaupun ada pesan pelanggan online. setia ya. Ya, jadi ketika pandemi itu juga yang terjadi itu kompetisi itu jadi menurun karena banyak yang tutup kan. Akhirnya ketika bisnis sudah balik, udah buka lagi, hotel-hotel dan restoran yang udah siap, dia jadi ramai sekali. Makanya kita dengar waktu misalnya di Bali beberapa hotel tuh full terus gitu, beberapa restoran tuh full terus. Nah, jadi mungkin satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa ketika ekonomi lagi bagus itu, semuanya juga akan terlihat bagus. Semua bisnis kelihatan baik gitu. Kalau lagi ekonomi lagi booming ya. Dan semua orang kelihatan pintar, ya. Tapi ketika krisis terjadi, maka yang pintar dan yang kurang pintar jadi kelihatan. Ada pepatah mengatakan bahwa when the tide is out, you know who is swimming naked. Kalau nggak salah ini dari Warren Buffett. Jadi waktu ombak itu turun, itu kelihatan siapa yang berenang tidak pakai busana gitu. Nah, ini mungkin yang kurang lebih terjadi. Jadi ketika ada krisis atau mungkin ada bubble atau mungkin ada slowdown di ekonomi, itu hanya pemain-pemain dan bisnis-bisnis yang solid yang kelihatan dan mampu bertahan. Nah kalau dari kacamatanya Pak David, bisa nggak sih kita membedakan gitu, apalagi Bapak bekerja atau berada di sektor venture capital gitu, ketika investor ini apakah mereka bisa melihat pelaku usaha mana yang siap gitu, yang berenang tadi dengan busana dengan pelaku yang tidak siap alias berenang tanpa busana? Ya, jadi gini, mungkin sebelum itu saya mau garis bawahi bahwa mungkin apabila terjadi layoff gitu ya atau ada kegagalan perusahaan di industri tertentu, itu bukan berarti industri tersebut tuh nggak baik atau industri jelek atau industri tersebut gagal. Yang lebih sering terjadi itu karena kenapa terjadinya layoff segala macam, karena justru karena industri itu bagus, banyak pemain yang mau masuk gitu kan. Mungkin awalnya ada satu pemain yang bagus, tidak ada saingan karena dia sudah lebih jeli melihat ada peluang. Oh, di sini nih kayak misalnya contohnya Gojek gitu kan. Dulu kan supir ojol nggak ada aplikasi gitu kan. Kemudian dengan adanya Gojek terus menjadi semua banyak yang pakai. Masih ingat nggak dulu ketika demikian, tahu-tahu tiba-tiba banyak juga aplikasi-aplikasi ojol yang lain. Betul, yang gitu serupa kan. ya. Kalau Gojek kan hijau ya bajunya, Grab juga hijau. Tahu-tahu waktu itu kan ada yang oranye lah, ada yang macam-macam, kuning kan. Tapi habis itu kan karena ikut-ikutan gitu. Nah, karena saking banyak yang ikut-ikutan, akhirnya market share-nya dia nggak bisa dapat gitu. Karena market share nggak bisa dapat, nggak bisa monetize, nggak bisa dapat duit juga dari investor, ya akhirnya layoff gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi sekarang ini udah biasa kalau kita ngelihatnya, bukan suatu hal yang baru. Dan ini kerap terjadi dalam setiap siklus ekonomi. Interesting, tapi masalahnya adalah bukan masalahnya sih, yang kemarin sempat bikin kita kaget adalah nama-nama yang bisa dibilang terkenal begitu loh Pak David gitu, kayak Gojek dan juga Grab ternyata juga tidak luput begitu dari kemungkinan layoff kalau itu tersebut. Kan hanya sebagian kecil daripada saya nggak aware tuh yang mengenai apakah ada layoff di Gojek sama Grab gitu ya, tapi kalaupun misalnya ada, ini kan perusahaan besar sekali. Dan bisnisnya tuh banyak sekali gitu. Persentasenya kecil berarti seperti itu. Mereka kan berkembang terus, kan super app kan. Jadi mereka mulai dari ride hailing masuk ke bisnis makanan, kemudian macam-macam kan ada semuanya Go tuh, Go banyak Go Shop, ada juga kemudian Go Food. Iya kan banyak tuh layanannya kan. Nah, namanya bisnis itu kan bukan cuma tech ya, itu kan selalu mencoba hal-hal baru. Betul, gitu. Kayak inovasi. Misalnya, ya kalau GoFood sangat berhasil, Go Ride juga berhasil banget. Sampai sekarang kan itu terpakai banget gitu. Tapi kan dulu kalau nggak salah pernah adanya Go Clean ya. Go Clean, nah, sekarang udah nggak ada gitu kan. Ya itu kan wajar aja, bukan berarti aplikasi Gojeknya tuh jelek gitu kan. Tapi ya dia coba, oh ini nggak berhasil, ya udah ditutup mungkin layanan fitur itu. Dan mungkin terkait sama orang-orang mungkin yang kerja di situ kan menjadi redundant, ya mungkin ada layoff gitu. Itu salah satu gitu. Sama tadi imbas ya. Nama-nama yang disebutkan tadi juga kan dia hanya layoff aja, bukan tutup perusahaan kan. Betul. Mungkin layoff itu juga bisa tergantung. Mungkin ada refocus daripada bisnis atau ada pivot, bisnisnya berubah, bisa aja. Jadi kalau bisnisnya berubah kan mungkin tim yang tadi di hire untuk bisnis yang
awalnya originalnya betul, itu tidak jadi nggak dibutuhkan. jadi ya udah di layoff. Oke, Gitu. baik, menarik. Pak David, tapi kita tahan dulu. Tampaknya sudah bergabung Pak Hadito Juwono selaku Ketua Umum Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia lewat sambungan Zoom. Selamat sore Pak Handito. Ya, selamat sore Mbak, apa kabar? Baik, Pak Handito, ada Pak David Audi di studio MNC News juga bergabung bersama kita sore hari ini. Ya, Pak David tadi pendapatnya benar bahwa memang biasa di startup itu kalau ada yang layoff itu, saya katakan biasa itu benar karena memang nggak usah startup company yang risknya tinggi, perusahaan yang biasa-biasa aja juga biasa layoff. Tetapi yang paling penting kan itunya netnya gitu ya. Kalau di layoff 10 diterima 100 enggak apa-apa kan gitu. Tetapi memang ada yang saya rasa apa yang disampaikan Pak David tadi benar ya. Kayak Gojek lah katakan. Ini kan salah satu kebanggaan kita. Saya yakin kalau sampai ada berita layoff itu hanya mungkin salah satu unit bisnisnya. Unit as the whole-nya kan nggak apa-apa gitulah. Nah yang begini, tapi begini, kehadiran Elon Musk tiba-tiba di tengah Twitter. Dunia startup Indonesia ini, ya saya nggak hanya di Twitter, Elon Musk tiba-tiba hadir di dunia startup. Saya Ketua Umum Asosiasi punya hubungan lagi katanya sama Presiden. Ya, saya Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia ya, Atsindo, menyambut baik ini angin segar yang diberikan oleh Elon Musk ya. Saya merangkap Ketua Umum AD gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi aspek teknologinya, startup teknologinya, kehadiran Elon Musk ini memberi darah segar baru. Jadi yang harus dikasih selamat ini Pak Jokowi sama Pak Luhut ini membuat Elon Musk-nya menggerakkan dunia startup kita yang lagi loyo memang, lagi loyo ya. Jadi sosok Elon Musk ini bisa jadi pengubah seperti itu ya, karena ada banyak sekali katakanlah narasi, kemudian juga pengamatan dari pelaku startup juga yang bisa dibilang aktif sebenarnya di Twitter gitu. Pak Handito mengatakan bahwa ini permasalahan ekonomi skala global cukup parah dan ditakutkan bisa berlangsung cukup lama gitu ke depannya. Apakah memang kita wajib khawatir gitu Pak Handito? Ya, kalau yang dunia wajib khawatir. Kita wajib khawatir bahwa perekonomian di dunia ini lagi recovery, tetapi recovery-nya nggak secepat Indonesia. Tapi Indonesia nggak perlu khawatir. Indonesia ini recovery-nya kita harapkan dan saya yakin itu akan terjadi, akan recovery-nya lebih cepat, lebih besar daripada dunia. Karenanya kita ini sekarang jangan terlalu terpengaruh lah dengan, ya memang berita di mana-mana harus membuat kita waspada. Tetapi menurut saya ini saatnya kita optimis. Khususnya ini dunia startup Indonesia. Tadi saya katakan lagi loyo ini. 2 tahun ini pandemi membuat hancur lebur lah. Saya mengatakan begitu, hanya yang tersisa ini yang memang hebat gitu ya, kalau pada layoff nggak apa-apa gitu. Survival of the fittest gitu Pak Handito. Ya, ini bagian sekarang saatnya tuh bangkit nih. Kita manfaatkan momentum Elon Musk ini menjadi emas gitu. Bisa ya, harusnya ya, apalagi kalau misalnya para pelaku usaha melihat celah ini ya. Pak Handito, tapi saya ingin menggali lebih dalam gitu ketika masuknya Elon Musk ke hubungan bilateral Indonesia khususnya ini, apakah atau sejauh apa bisa membawa perubahan yang lebih baik ke depannya, dan tadi bisa memupus kekhawatiran-kekhawatiran dari para pelaku dunia usaha termasuk mereka yang berada di sektor perusahaan rintis atau startup. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Handito dan juga Pak David, kita akan jeda sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Now.